Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan juga kajian ba'da salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga masih diberikan kesempatan, diberikan hidayah, diberikan waktu, diberikan kesehatan dan beribu-ribu kenikmatan lainnya yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih bisa menunaikan sholat maghrib tadi secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian pada kesempatan sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan amalan kita salat maghrib yang barusan kita lakukan sebagai amal soleh yang menjadi pemberat timbangan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih lanjutkan ya. Kita lanjutkan untuk pembahasan fikih dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kemarin sudah sampai mengenai wa yahrumu bil haidhi wan nifasi thamaniyatu asya, dan diharamkan untuk orang yang sedang haid ataupun nifas ada 8 larangan ya, 8 larangan, 8 hal yang dilarang untuk seorang perempuan yang sedang haid dan juga ataupun nifas. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit yang tersisa tentang hukum nifas, haid dan juga istihadah. Selanjutnya insyaallah kita masuk ke bab salat. Oke. Jadi pengantar Bapak Ibu sekalian, kita belajar fikih ini sangat penting ya Bapak Ibu sekalian, sangat penting karena ya keseharian kita dalam hidup sehari-hari pasti akan bersentuhan langsung dengan hukum-hukum fikih. Oleh karenanya boten pantes nggih Bapak Ibu sekalian, boten pantes, tidak mungkin kita bisa menyikapi suatu hal yang terjadi terutama dalam ibadah keseharian kita kecuali dengan ilmu fikih. Oleh karena itu nggih Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk sama-sama belajar mengenai hukum-hukum fikih dalam kajian ini. Dan juga alhamdulillah perlu kita syukuri Bapak Ibu sekalian bahwa ulama-ulama kita sejak ribuan tahun yang lalu sudah membuat buku atau sudah membukukan, sudah mencatat hukum-hukum fikih yang sehari-hari terjadi, hukum-hukum fikih yang sehari-hari kita perlukan. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, kita hanya tinggal mengambil dari para ulama saja. Hanya tinggal mengambil, belajar, langsung bisa dibaca langsung dari buku-buku para ulama. Bahkan sekarang banyak yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Tidak perlu bersusah payah untuk mengambil hukum-hukum tersebut dari ayat-ayat Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Nabi SAW dan seterusnya. Tidak
perlu berusaha payah. Artinya kita sebagai muqallid tinggal mengikuti saja. Kalau kita belajarnya mazhab Syafi'i, nggih sampun, kita ikuti saja mazhab tersebut. Nggih, mazhab tersebut karena insyaallah Imam Syafi'i rahimahullah taala sudah sebagai mujtahid yang bisa kita ikuti secara langsung. Jadi beliau berfatwa atau beliau memberikan hukum apa, menghukumi sesuatu sebagai bagaimana, itu tinggal kita ikuti. Alhamdulillah sangat dimudahkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam lanjutan dari hukum haid dan juga nifas dan istihadah, wa yahrumu 'alal junubi khamsatu asya. Dan diharamkan kepada junub, kepada orang-orang yang sedang berjunub, sedang berhadas besar, okay, yang mewajibkan mandi, ada 5 hal. 5 hal yang dilarang dilakukan oleh orang-orang yang sedang junub atau sedang hadas besar. Yang pertama as-shalah. Yang pertama salat. As-shalatu fardhon aw naflan. Sami mawon salatnya hukumnya fardu, salat fardu 5 waktu ataupun salat sunnah. Jadi sama saja, tidak boleh salat fardu ataupun salat sunnah jika dalam sedang keadaan junub. Yang kedua wa qiraatul Quran. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Jadi ketika sedang junub tidak boleh juga kita untuk membaca Al-Quran. Amma adzkarul Qur'ani fatahillu la biqasdi Qur'an. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang sedang berjunub, okay, itu dibolehkan membaca ayat-ayat yang mengandung doa. Artinya tanpa memegang Al-Qur'annya, okay, tanpa memegang mushafnya. Misalkan membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa tersebut ada dalam ayat Al-Qur'an. Oke, ada dalam surat Al-Baqarah. Ketika kita membaca doa tersebut, tapi kita harus meniatkan ketika membaca doa tersebut niatnya sanes membaca Al-Qur'an. Jadi niatnya tidak boleh dengan niat membaca Al-Qur'an, tetapi membaca doa. Ya, karena ayat tersebut mengandung doa. Sedang yang kita baca itu niatnya adalah membaca doanya, bukan membaca Al-Qur'annya. Akan tetapi membaca Al-Qur'an dengan memegang mushaf atau memegang lembaran-lembaran Al-Qur'an secara langsung itu tidak boleh. Selanjutnya wasalisu, yang ketiga yang tidak dibolehkan untuk orang yang sedang junub adalah masul mushafi wa hamluhu. Memegang atau membawa Al-Qur'an, membawa mushaf Al-Qur'an. Ini tidak boleh, ya, ketika sedang berhadas besar. Bahkan hadas kecil pun tidak boleh dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh membawa ataupun memegang Al-Qur'an ketika sedang berhadas kecil. Artinya sedang tidak berwudu. Pokoknya ketika keadaan tidak suci, sedang belum wudu ataupun malah berhadas besar, itu keadaannya tidak boleh membawa ataupun memegang Al-Qur'an. Warabi'u, yang keempat, Bapak Ibu sekalian, at-tawafu fardhon aw naflan. Melakukan tawaf. Okay, melakukan tawaf atau beribadah tawaf, mengelilingi Ka'bah dalam haji ataupun dalam umroh. Baik tawafnya itu tawaf yang hukumnya wajib. Jadi dalam haji dan umroh itu ada 2 macam tawaf, ya. Yang pertama tawaf wajib yang merupakan rukun haji. Yang kedua adalah tawaf sunnah yang hukumnya sunnah. Jadi hanya hukumnya sunnah. Keduanya tidak boleh dilakukan
dalam keadaan junub. Bahkan tidak boleh juga dilakukan dalam keadaan tidak suci dari hadas kecil. Artinya hadas kecil ataupun hadas besar, kedua-duanya tidak membolehkan seseorang untuk bertawaf. Harus dalam keadaan suci. Karena Nabi SAW pernah bersabda, at-tawafu sholat. Tawaf itu sholat. Jadi tawaf itu kedudukannya atau disamakan hukumnya dengan sholat. Yang dibedakan apa yang membedakan? Kecuali ketika tawaf itu boleh berbicara, boleh ngomong. Kalau sholat, ketika berbicara atau membicarakan sesuatu yang di luar bacaan sholatnya batal. Tapi kalau tawaf boten, tawaf itu boleh berbicara ketika tawaf. Jadi itulah yang menjadi alasan bahwa hukum tawaf itu ya seperti hukum sholat. Sholat harus dalam keadaan suci, baik dari hadas besar maupun hadas kecil. Begitu pula tawaf juga harus dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Yang kelima yang tidak dibolehkan kepada orang yang sedang junub adalah wal-lubthu fil masjid. Berdiam diri atau berlama-lama di masjid. Amma uburul masjidi marran bihi min ghairi mukthin fala yahrum. Ada yang tidak diharamkan, yaitu hanya sekedar lewat saja. Uburul masjid, hanya sekedar lewat mawon. Lewat dari sana, lewat ke sana, atau sebaliknya. Pokoknya hanya sekedar numpang lewat mawon. Di masjid itu tidak haram, boleh dilakukan. Wa taraddudul junubi fil masjidi bimanzilatil lubthi. Tetapi jangan diartikan boleh jalan-jalan di masjid orang yang sedang junub itu. Karena orang yang berada di masjid, baik itu jalan-jalan, muter-muter ataupun duduk, sama saja. Intinya dia berdiam diri, berlama-lama di masjid. Itu seperti orang yang berdiam diri di masjid. Hukumnya sama. Wa kharaja bil masjidi al madarisu warrabutu. Nah, dikecualikan dari kata masjid ini adalah misalkan ada TPA yang tempatnya gedung TPA yang tempatnya berada di luar masjid. Dan di depan sana di halaman masjid ada tempat TPA atau sekolah yang berada di lingkungan masjid. Niku boten nopo-nopo, tidak apa-apa berdiam diri atau berlama-lama di sana. Karena yang jadi patokan adalah Bapak Ibu sekalian di dalam masjid. Yang tidak boleh adalah berdiam diri di dalam masjid. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan oleh penulis wa yahrumu 'alal muhdits. Nah, ini yang diharamkan kepada orang yang sedang berhadas. Nah, tadi yang junub hadas besar, sekarang penulis melanjutkan dengan hal-hal yang dilakukan yang tidak boleh dilakukan, yang haram dilakukan oleh orang yang sedang berhadas kecil. Ada salah satu asya, ada 3 hal. Yang pertama as-shalah, jelas ya Pak Ibu. As-shalatu, salat menika tidak boleh haram hukumnya ketika dilakukan dalam keadaan berhadas, baik kecil maupun besar. Wa tawafu, yang kedua tawaf. Seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, tawaf harus dalam keadaan suci, baik dari hadas besar ataupun dari hadas kecil. Wa masul mushafi wa hamluhu, dan juga memegang
mushaf wa hamluhu, dan juga membawa mushaf. Mushaf menika Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu sebetulnya adalah bacaannya Pak Ibu. Yang dinamakan Al-Qur'an menika bacaannya. Tetapi lembaran-lembarannya itu disebut mushaf. Lembaran-lembaran Al-Qur'an menika asmanipun mushaf. Nggih. Nah, itu tadi penutup dari bab haid, kemudian nifas dan juga istihadhah. Jadi istihadhah itu adalah darah yang keluar selain dari waktu-waktu yang sudah disebutkan dalam hukum haid dan juga nifas. Darah yang keluar selain dari dua hal tersebut, okay, dari haid ataupun nifas, semuanya disebut darah istihadhah. Di sini belum di ini nggih Pak. Jadi hukum istihadhah, kalau nifas dan juga haid menika merupakan sebab yang mengharamkan seorang perempuan untuk melakukan ibadah seperti sholat dan puasa. Akan tetapi istihadhah di luar waktu-waktu yang mungkin kemarin sudah dijelaskan oleh Ustaz Saiful, di luar waktu-waktu yang disebutkan itu adalah darah istihadhah. Selama darah istihadhah itu keluar, seorang perempuan tetap wajib melakukan ibadah-ibadah seperti keadaan biasanya. Tetap wajib sholat fardu, boleh sholat sunnah, boleh puasa Ramadan, boleh puasa-puasa sunnah yang lain, dan semua ibadah. Kecuali, nah ini Bapak Ibu sekalian yang perlu diperhatikan, kecuali bahwa ketika seorang perempuan yang mengalami istihadhah atau darah sakit, jadi istilahnya darah sakit karena di luar nifas dan juga haid, di luar umumnya. Kalau haid dan nifas kan sudah umum karena melahirkan ataupun karena datang bulanan begitu. Tetapi istihadhah ini disebut darah yang tidak umum, boten umum. Makanya disebut darah penyakit. Istihadhah ini selama keadaan istihadhah masih tetap wajib sholat, puasa, dan ibadah-ibadah fardu yang lainnya. Yang menjadi pembeda adalah Bapak Ibu sekalian, seorang perempuan yang mengalami istihadhah, dia harus wudu, setiap kali mau sholat fardu. Jadi ketika sudah adzan masuk waktu sholat, dia wudu. Misalkan masuk sholat duhur, masuk waktu sholat duhur, maka dia harus berwudu sebelum sholat. Lalu misalkan dia sampai asar belum batal wudunya, atau sholat maghrib sampai isya dia wudunya belum batal, dia tetap wajib untuk berwudu. Merujuk dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa tawaddu'i likulli shalah. Jadi ada seorang perempuan sahabat Nabi yang bertanya kepada Nabi bahwa dia mengalami istihadhah. Lalu bertanya kepada Nabi, apa yang harus saya lakukan wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, da'i ayyam aqra'ik wa tawaddu'i likulli shalah. Tinggalkan waktu-waktu yang terbiasa kamu itu haid. Misalkan terbiasa haid 5 hari, maka yang dihitung haid hanya 5 hari itu saja. Misalkan dia biasanya haid tiap bulan, karena tiap bulan biasanya rutin Bapak Ibu sekalian. Misalkan dari tanggal 1 sampai 5 dia biasanya haid. Jadi yang dihitung hanya 5 hari itu saja. Tanggal 6 dan seterusnya itu sudah dihitung darah istihadhah. Jadi yang disabdakan oleh Nabi, da'i ayyam aqra'ik,
tinggalkan sholat di hari-hari yang terbiasa kamu haid di dalamnya. Tanggal 1 sampai 5 misalkan tadi. Wa tawaddu'i likulli shalah. Waqtasili wa tawaddu'i likulli shalah. Setelah habis 5 hari yang terbiasa dia haid, dia wajib untuk mandi. Mandi wajib setelah haid karena dia dihukumi sudah selesai haidnya. Wa tawaddu'i likulli shalah, dan wudulah setiap mau sholat. Jadi meskipun maghrib dia wudu lalu sholat sampai isya belum batal, dia tetap wajib wudu untuk menunaikan sholat isya. Itu itu yang membedakan hukum istihadah dengan hukum sholat dalam hal yang dalam keadaan biasanya. Dan juga orang yang mengalami istihadah masih tetap boleh untuk berhubungan, berhubungan suami istri seperti biasanya. Karena ini di luar hukum nifas dan juga hukum haid. Begitu, Bapak Ibu sekalian. Untuk penutup dari kitabut thaharah, bab haid, nifas dan istihadah. Masih ada 15 menit. Masih 15 menit sebelum isya kita lanjutkan bab sholat. Maka kita sudahi dulu Bapak Ibu. Monggo. Lanjut ya. Sampai berapa menit sebelum adzan biasanya? Sampai adzan. Oke. Selanjutnya bab yang teramat penting Bapak Ibu sekalian. Penting sekali, semua orang wajib melakukan sholat, sehingga semua orang, semua muslim harus mengetahui hukum-hukum berikut ini. Kitabus sholat, Kitabu ahkamis sholat, bab yang menerangkan hukum-hukum sholat. Penulis di sini memulai dengan pengertian apa itu sholat. As-sholatu lughatan, sholat secara bahasa artinya adalah doa. Bapak Ibu sekalian, sholat secara bahasa artinya adalah doa. Secara bahasa artinya adalah doa. Artinya ketika kita sedang sholat, inti dari sholat tersebut adalah kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlihat sekali dalam bacaan yang wajib kita baca dalam setiap rakaat sholat, yaitu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah wajib dibaca setiap rakaat. Dan inti dari surat Al-Fatihah itu adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Intinya adalah kita meminta ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Jadi dari alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini semua pujian kepada Allah. Lalu intinya doa yang setiap hari kita baca adalah ihdinas siratal mustaqim. Setiap hari Bapak Ibu sekalian minimal 17 kali kita membaca doa ini, ihdina siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan bacaan-bacaan sholat sepenuhnya adalah doa dan juga pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya dari sholat itu adalah doa. Makanya orang yang tidak bisa sholat berdiri harus sholat dengan duduk. Tidak bisa duduk harus sholat dengan berbaring dan seterusnya. Tapi tidak boleh meninggalkan doa yang wajib kita lakukan. Sholat yang wajib kita lakukan sebagai doa kita, doa harian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa syar'an, dan secara syariat yang disebut sebagai salat adalah aqwalun wa af'alun. Terdiri dari aqwal, perkataan-perkataan, bacaan-bacaan, wa af'alun, dan juga perbuatan-perbuatan anggota badan. Bacaan-bacaan maksudnya seperti surat Al-Fatihah, kemudian doa istiftah, kemudian doa tahiyat, dan doa-doa yang lain. Itu yang dimaksud sebagai bacaan-bacaan. Wa af'alun, dan juga perbuatan-perbuatan anggota badan. Berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk tahiyat, duduk di antara dua sujud dan salam. Itu yang disebut sebagai af'al, perbuatan-perbuatan atau tindakan anggota badan. Muftatahatun bitakbir, yang dimulai dan dibuka dengan takbiratul ihram. Muhtatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Bisyaraita mahsusatin, dengan syarat-syarat tertentu. Itu yang disebut sebagai salat, pengertian salat secara syariat. Lalu dilanjutkan oleh penulis rahimahullahu taala mawaqitus shalah, mulai dari bab waktu-waktu salat, pembahasan waktu-waktu salat. Karena waktu salat ini termasuk apa? Syarat sah. Okay? Syarat sahnya salat. Ketika kita salat sebelum masuk waktunya, ya salatnya tidak sah. Nanti ketika sudah masuk waktu, wajib salat lagi. Kalau misalkan sudah salat tapi ternyata setelah tahu belum masuk waktunya, ya setelah masuk waktu wajib salat lagi, karena salat yang pertama yang di luar waktu itu tidak sah. As-salatul mafrudatu khamsun. Salat wajib itu ada 5. Adzuhru, yang pertama zuhur. Wa awwal waqtiha zawalus syamsi. Dimulai masuk waktu sholat duhur itu adalah ketika zawalus syamsi, ketika matahari sudah tergelincir. Matahari sudah tergelincir. Matahari terbit dari timur, dari timur, kemudian sampai tepat di atas kita sebelum masuk ke bagian barat dari tempat kita berada. Itu namanya istiwa, ketika masih tepat berada di atas kita. Menika naminipun waktu istiwa sebelum masuk zawal. Nah, zawal menika ketika sudah agak serong ke barat sedikit. Menika namanya waktu zawal. Nah, waktu dimulainya sholat duhur adalah dari waktu zawal ini. Jadi ketika masih di atas itu masih belum boleh sholat duhur. Oke. Tapi ketika sudah agak serong ke barat sedikit, menika sudah masuk waktu sholat duhur. Wa akhiruhu idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu ba'da dhilliz zawal. Wa akhiruhu idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu ba'da dhilliz zawal. Berakhir, Bapak Ibu sekalian, waktu salat asar tersebut, waktu salat duhur, waktu salat duhur tersebut berakhir idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu. Ketika bayangan suatu benda yang berdiri tegak, bayangannya sama dengan panjang benda tersebut. Misalkan ada tongkat 1 meter ditegakkan di tanah, lalu bayangan, karena mataharinya sudah ke barat, sudah mau masuk waktu asar, berarti bayangannya yang serong ke arah timur, menika tingginya atau panjangnya juga 1 meter. Itu artinya sudah habis waktu sholat zuhur. Nah, Bapak Ibu sekalian dari rahmati Allah SWT, begitu pula waktu sholat
Jumat, waktu sholat Jumat. Karena banyak sekali Bapak Ibu sekalian, terutama di asal saya Kulon Progo itu waktu Jumatan menika mulainya bukan mengikuti waktu sholat duhur, tetapi pokoknya jam 12 jam 12 dianggapnya sudah masuk waktu sholat Jumat. Padahal kan Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan ada beberapa waktu yang sholat duhurnya itu di atas jam 12, jam 12 lebih 5 atau lebih 10 baru masuk waktu sholat duhur kalau menurut kalender atau jadwal waktu sholat. Nah, menikah kurang pas Bapak Ibu sekalian kalau waktu sholat Jumat itu jam 12 pas diratakan dari awal tahun sampai akhir tahun. Pokoknya sholat Jumat mulainya jam 12. Jam 12 ini khotib sudah naik mimbar. Nah, khotib sholat Jumat, khutbah sholat Jumat dan juga sholat Jumatnya itu sendiri yang 2 rakaat itu satu paket Bapak Ibu sekalian, satu paket, setunggal paket. Artinya khutbahnya itu juga harus dimulai ketika sudah masuk waktu sholat duhur. Jadi kalau khotib itu naik mimbar sebelum masuk waktu sholat duhur, nah ini kok sholat Jumatnya tidak sah karena dia memulai awal sholat Jumat itu di luar waktu sholat Jumat. Ini sholat Jumatnya mboten sah. Ini kok harus diperhatikan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, wal asru, waktu sholat asar. Wa awalu waqtiha az-ziyadatu ala dhillil mithli. Awal waktu sholat asar adalah az-ziyadatu ala dhillil mithli, adalah ketika habis waktu sholat duhur. Jadi waktu sholat duhur tadi ketika bayangan suatu benda panjangnya sama dengan benda itu sendiri. Nah, waktu sholat asar masuk atau tiba ketika sudah ada pertambahan dari bayangan tersebut. Karena kan semakin mataharinya miring ke barat, semakin ke barat, bayangan itu kan tambah panjang Bapak Ibu sekalian. Bayangan tambah panjang. Bayangan suatu benda akan tambah panjang semakin ke timur. Nah, ketika sudah bertambah, misalkan tongkatnya tadi 1 meter, lalu bayangannya sudah 1 meter lebih 2 cm atau 3 cm, itu tandanya sudah masuk waktu sholat asar. Wa akhiruhu fil ikhtiyari ila dhillil mithlain. Waktu yang terpilih, jadi dalam mazhab Syafi'i ada 2 jenis waktu sholat, namanya waktu ikhtiar, waktu yang terpilih, yang diutamakan untuk sholat di dalamnya, yaitu sampai panjang suatu benda itu sama dengan 2 kali lipat bayangannya. Jadi bayangannya itu panjangnya 2 kali lipat benda tersebut. Misalkan tongkatnya 1 meter, bayangannya 2 meter. Itu namanya waktu ikhtiar. Jadi dari awal masuk tadi sampai bayangannya itu 2 kali lipat benda tersebut, ini namanya waktu ikhtiar, waktu yang dipilih untuk sholat asar. Wa fil jawazi ila ghurubi syamsi. Yang kedua ada namanya waktu jawaz, waktu yang masih dibolehkan. Jadi bukan waktu utama. Waktu utamanya tadi Pak, dari bertambahnya bayangan sampai bayangannya itu 2 kali lipat bendanya. Itu waktu yang terpilih untuk sholat asar. Ada waktu yang masih boleh untuk sholat asar.
Sampai kapan masih boleh untuk sholat asar? Ila ghurubi syamsi, sampai matahari terbenam. Jadi hampir masuk waktu sholat maghrib. Itu masih boleh untuk sholat asar. Yang ketiga, wal maghribu, sholat maghrib, wa waktuha wahidun. Wa waktuha wahidun. Wa huwa ghurubu syamsi. Ya, ini waktu terpilihnya Bapak Ibu sekalian, sholat maghrib adalah ketika terbenamnya matahari, bimiqdari ma yu'adzinu wa yatawaddau wa yasturul aurah wa yuqimu shalah wa yusalli khamsa raka'atin. Waktu yang terpilih sholat maghrib itu hanya sempit, Bapak Ibu sekalian. Waktu terpilih untuk menunaikan sholat maghrib itu hanya sempit, yaitu ketika datang waktu maghrib, yaitu ketika terbenamnya matahari. Jadi matahari sudah betul-betul terbenam, sudah hilang dari ufuk, sudah tidak ada di ufuk. Sudah tidak ada di ufuk, sudah terbenam, sudah menghilang. Ditambah waktu persiapan sholat, kira-kira waktu persiapan sholat untuk adzan, kemudian memakai baju dan berwudu. Jadi kira-kira kalau adzan 5 menit, lalu ganti baju dan wudu kira-kira 5 menit juga, kira-kira 10 menit lah. Itu waktu ikhtiar, waktu yang terpilih untuk menunaikan sholat maghrib. Jadi harus di awal waktu. Jadi ketika masuk waktu maghrib sampai 10 menit kurang lebih, 10 menit atau 15 menit setelah masuk waktu maghrib. Wa akhiruhu, dan terakhir adalah idza ghaba syafaqul ahmar. Terakhir kan Bapak Ibu? Terakhir boleh menunaikan sholat maghrib atau terakhir waktu, bukan boleh karena wajib hukumnya. Bahkan setelah keluar waktu pun masih tetap wajib kalau belum sholat. Tapi hanya berbeda penyebutannya saja. Kalau di waktunya namanya adaan, tepat waktu. Kalau di luar waktu namanya qadhaan atau mengganti. Tapi tetap wajib, meskipun sudah keluar waktu, tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat tersebut, tetap harus ditunaikan. Wa akhiruhu idza ghaba syafaqul ahmar, dan waktu terakhirnya atau waktu akhir dari sholat maghrib itu adalah idza ghaba syafaqul ahmar, ketika sudah hilang warna merah di ufuk barat. Disebut mega merah setelah terbenamnya matahari, itu tandanya masih masuk waktu sholat maghrib. Tetapi kalau mega merahnya sudah hilang dari ufuk, itu tandanya sudah habis waktu sholat maghrib dan memasuki waktu sholat isya. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang bisa kami sampaikan, sudah masuk waktu sholat isya. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa fahman, amin ya rabbal alamin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo. Yang bisa tak jawab, monggo saya jawab. Nanti kalau nggak bisa, saya belajar lagi. Monggo Bapak Ibu. Misalkan kita sedang sholat berjamaah, itu kita sebagai makmum, kita ini enggak membaca Al-Fatihah, boleh tidak? Dalam mazhab Syafi'i, Bapak Ibu sekalian, dalam mazhab Syafi'i sebagai makmum itu masih dibebani membaca Al-Fatihah ketika memungkinkan,
masih harus tetap membaca Al-Fatihah. Tetapi ada keringanan ketika tidak sempat untuk membaca Al-Fatihah. Misalkan kita datang untuk sholat jamaah, kemudian imamnya sudah mau selesai baca surat pendek, lalu sudah mau ruku, maka saat itu boleh tidak membaca Al-Fatihah. Jadi masih tetap terhitung bacaan Al-Fatihah kita ikut dengan imam. Oleh karenanya banyak dari ulama mazhab Syafi'i yang tidak mewajibkan, tetapi lebih baik, afdolnya, ya Bapak Ibu, afdolnya tetap membaca Al-Fatihah. Kapan kita membacanya? Setelah imam selesai membaca Al-Fatihah. Jadi imam baca Al-Fatihah, kita dengarkan dulu sebagai makmum. Setelah itu, setelah imam selesai membaca Al-Fatihah, kita baru membaca Al-Fatihah. Tentu dengan suara pelan-pelan saja, pelan-pelan mohon. Dan dalam mazhab Syafi'i, Bapak Ibu sekalian, itu seorang imam setelah selesai Al-Fatihah dan juga membaca amin, itu memang diutamakan atau afdolnya adalah diam sejenak sebelum membaca surat pendek. Untuk apa diamnya? Untuk memberi kesempatan makmum membaca Al-Fatihah. Bacanya cepat mawon, bukan usah seperti imam. Bacanya nggak perlu seperti imam, cepat saja. Yang penting terbaca. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi dalam mazhab yang lain memang mengacu pada hadis Nabi, qiraatul imam, qiraatul makmum. Yang dibaca oleh imam yaitu sudah menanggung bacaannya makmum. Artinya imam sudah baca pun kita tinggal mendengarkan saja. Tapi dalam mazhab Syafi'i tetap di afdolnya kita tetap mengikuti membaca atau membaca Al-Fatihah setelah imam selesai membaca Al-Fatihah. Maten Pak. Itu melanjutkan pertanyaan jawaban itu tadi. Jadi salah satu mubaligh itu menerjemahkan bahwa kalau sudah ketinggalan tidak sempat membaca Fatihah, itu ketinggalan rakaat. Itu ada hadisnya atau tidak? Sesuai dengan hadis yang menyebutkan bahwa ada seseorang yang sholat. Jadi dikisahkan dulu ketika zaman Nabi SAW, sholat itu sudah mulai, sholat berjamaah sudah mulai. Lalu Nabi sebagai imam sudah mau ruku. Lalu ada orang yang baru datang di depan pintu, baru datang depan pintu. Lalu dia langsung takbiratul ihram depan pintu, Pak. Langsung mengikuti Nabi ruku. Artinya tidak mendapati Nabi membaca Al-Fatihah. Berarti kita dapat simpulkan bahwa tidak harus seorang makmum yang terlambat menikah harus mendapati bacaan imam, bacaan Al-Fatihah imam. Dan para jumhur, para mazhab jumhur, mayoritas para ulama menikah menghukumi seorang yang terlambat, artinya tidak dihitung rakaatnya dalam sholat jamaah itu ketika dia tidak mendapati rukuknya imam. Jadi patokannya rukuk. Kalau kita masih rukuk bareng, harus bareng Bapak Ibu, bareng dengan imam. Ini dalam mazhab Syafi'i juga seperti ini. Ketika kita mendapati rukuk bareng dengan imam, maka rakaat tersebut dihitung satu rakaat sholat jamaah. Wonten ketinggalan. Tapi misalkan kita baru mau ruku nih, baru mau setengah ruku, imamnya sudah i'tidal, berarti itu ketinggalan. Kita harus menambah satu rakaat. Yaitu yang bisa saya jawab, mungkin sampun bisa menjawab pertanyaan dengan sampun.
Artinya sudah bisa dipahami nggih? Artinya dan saya itu mengikuti pengajian itu. nggih. Ustadznya itu bilang begitu, kalau sudah ketinggalan tidak bisa membaca Al-Fatihah, itu berarti sudah ketinggalan 1 rakaat itu. Jadi saya menegaskan ada hadisnya atau tidak gitu. Oh, oke. Kalau hadis yang secara tersurat artinya Rasulullah menjelaskan langsung, menika mboten wonten, Pak. Wallahu a'lam nggih. Yang saya pelajari selama ini tidak ada yang menjelaskan secara langsung kapan terlambatnya mboten. Tetapi dari perbuatan-perbuatan Nabi tadi kan ketika ada orang yang buru-buru ruku dengan Nabi itu tidak disuruh mengulang sholatnya, artinya sholatnya sah. Berarti betul ngoten nggih, Pak. Artinya perbuatannya tidak membuat sholatnya batal. Dan juga tidak disuruh untuk menambah rakaat. Kalau misalkan orang tadi yang buru-buru ruku tidak ikut baca Al-Fatihah itu rakaatnya kurang, pasti disuruh oleh Nabi disuruh untuk menambah 1 rakaat. Ketinggalan ruku gitu. Oke. Tapi kan dia masih mendapati rukuknya Nabi. Yang tadi masuk tadi, yang dalam kisah tadi. Orang yang terlambat tadi masih mendapati rukuknya Nabi. Nah, dari hadis ini bahwa para ulama menyebutkan bahwa patokannya adalah ruku. Ketika rukuknya sudah bareng imam, maka sudah dihitung sholat jamaah dengan imam. Rakaatnya sah. Allah alam. Oke, mungkin ada beberapa ijtihad lain, ada pandangan fikih lain terkait hal ini, karena memang ada beberapa pendapat fikih. Jadi ada perbedaan pendapat. Jadinya kita cukup ikuti yang kita yakini benar saja, insyaallah. Tadi disampaikan bahwasanya orang yang berhadas baik sholat itu kan tidak boleh memegang mushaf. Yang dimaksud mushaf itu apa? Dari misal ada Al-Quran terjemah, apakah itu masuk atau tidak? Kemudian ada mungkin tafsir Al-Quran yang isinya ada ayat Al-Quran, kemudian banyak bahasa Indonesianya, apakah itu masuk mushaf? Atau yang ketiga, misal ada Al-Quran per juz, apa itu sudah disebut mushaf? Jadi tadi terlewat penjelasannya Bapak Ibu, ngapunten. Ada penjelasan yang terlewat tadi tentang hal ini. Iki wonten penjelasan nggih, wa kadza kharitatun wa sundukun fihi ma mushaf. Enggak boleh itu tadi nggih. Mushaf, lalu tempat khusus, bisa kantong ataupun kotak yang khusus untuk menyimpan Al-Qur'an, itu nggih boten angsal, tidak boleh dipegang atau dibawa. Wa yahillu hamluhu fi amti'ah. Tapi boleh dibawa misalkan di tas bercampur dengan barang-barang yang lain. Wa fi tafsir aktsar minal Qur'an, dan juga boleh membawa buku atau kitab tafsir yang mana unsur tafsirnya itu lebih banyak dari Al-Qur'an. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i itu hitungannya mana yang lebih mayoritas. Kalau mayoritas itu tulisan tentang tafsir atau terjemah, maka masih boleh dipegang atau dibawa. Tetapi kalau tafsir itu tafsirnya lebih sedikit, ada nggih namanya muyasar, mukhtasar, al-mukhtasar fi tafsiril Qur'anil Karim. Ini kok tafsir tapi hanya sedikit. Jadi sebagian besar itu ayat Al-Quran, lalu hanya kecil-kecil di sampingnya itu keterangan-keterangan. Jadi tafsirnya itu cuma sedikit, lebih mayoritas atau dominan Al-Qurannya. Jadi dihitung
dari situ mayoritas mana. Nah, kalau mayoritas menika Al-Qur'an isinya, maka ikut hukum Al-Qur'an. Tapi kalau mayoritas isinya itu selain Al-Qur'an, itu dihukumi selain Al-Qur'an atau selain mushaf. Betul. Juz amal tidak termasuk ya? Juz amal yang merah itu Ada terjemahnya. ada. Kalau sepertinya itu, kalau menurut saya kalau itu lebih banyak terjemahnya dan juga isinya yang lain. Ada penjelasan hukum, apalagi ada penjelasan hukum tajwid, ada kata pengantar, konten isinya segala macam nih kok. Sepertinya itu lebih banyak selain Al-Qur'an sepertinya. Allah alam. Jadi masih boleh untuk dibawa atau dipegang. Kalau yang per juz itu tidak boleh ya? Al-Quran per juz. Al-Quran per juz ya hukumnya sama dengan Al-Quran biasa, mushaf biasa. Semuanya isinya Al-Quran, semua isinya Al-Quran. Jadi hukumnya sama dengan Al-Quran pada umumnya. Allah alam. Artinya yang terkait yang ditanyakan Bapak tadi kan yang la salata lima lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat apabila tidak membaca Al-Fatihah ini. Berarti tetap memang ada dua pendapat tadi Ustaz. Yang lebih kalau sudah ikut imam tetap sah salatnya. Kalau ini berlaku untuk sendiri, Pak. Kalau untuk itu mutlak berlaku untuk sendiri. La salata ila liman yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat atau tidak sah sholatnya, maksudnya sholatnya tidak sah bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah ini kok rukun, termasuk rukun, wajib untuk dibaca ketika sholat. Dan membacanya tidak boleh dalam hati, tidak boleh dalam hati. Yang dinamakan bacaan sir ini kok bukan bacaan dalam hati, tapi tidak terdengar orang lain. Minimal lisan dan juga bibirnya itu bergerak, itu yang disebut membaca. Kalau tidak bergerak namanya batin. Kalau dalam mazhab Syafi'i, menika minimal didengar oleh diri sendiri. Diri sendiri mendengar bacaannya sendiri. Niko. Nah, untuk tadi betul yang disebutkan tadi bahwa hadis tersebut mutlak bagi orang yang sholat sendirian. Tapi dalam hal sholat jamaah tadi berlaku dua hadis tadi, Pak, Ibu. La sholata ila liman yaqra liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat atau sholatnya tidak sah bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dan ada hadis kedua, qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam itu bacaan imam sudah termasuk atau sudah mewakili. Bacaan imam ini sudah mewakili bacaan makmum. Oleh karenanya dalam hal ini mayoritas ulama, kalau salah imam dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab Maliki menika mengafdolkan, afdolnya kalau bisa baca Al-Fatihah setelah imam membaca, dibaca. Tetapi kalau tidak bisa, tidak mencukupi untuk baca, tadi masuk ke hadis kedua, qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam menika sudah mewakili bacaannya makmum. Wallahu a'lam. Tapi ada juga Bapak Ibu yang berpendapat bahwa imamnya sudah baca, kita diam aja. Ada yang berpendapat seperti itu. Artinya kita wajib mendengarkan, malah diwajibkan. Imam baca Al-Fatihah kita dengarkan, imam baca surat pendek juga mendengarkan. Artinya kita tidak membaca Al-Fatihah sama sekali, karena lebih menitik beratkan pada ayat wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah. Dengarkanlah ini hukumnya wajib. Jadi ketika dibaca Al-Quran wajib. Makanya ketika imam baca Al-Fatihah, karena dia termasuk Al-Quran, kita wajib mendengarkan. Imam baca surat pendek juga kita wajib mendengarkan.
karena lebih memberatkan ayat ini. Tapi dalam mazhab Syafi'i tadi dicoba sebisa mungkin dikompromikan semua ayat dan hadis yang ada. Ketika imam baca kita dengarkan. Makanya ketika imam selesai baca Al-Fatihah dalam mazhab Syafi'i afdolnya atau disunahkan diam sejenak supaya makmum itu membaca Al-Fatihah, lalu baru imam baca surat pendek. Jadi dalam mazhab yang saya yakini itu seperti itu. Semua ayat dan hadis yang ada dikompromikan, sebisa mungkin dikompromikan, dijadikan satu, tidak ada yang ditolak. Allah a'lam. Sampun, kau Bapak Ibu. Nggih, alhamdulillah. Sudah ditutup gitu. Nggih, monggo yang berhadas bisa mengambil wudu. Jika ada